Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum bab 5 kali ini kita akan belajar mengenai respon frekuensi. Jadi tujuan praktikumnya sendiri yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengenai rangkaian filter. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan respon frekuensi dari masing-masing filter. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perubahan nilai resistansi, kapasitansi, dan induktansi terhadap respon frekuensi. Nah, jadi sebenarnya apa sih respon frekuensi itu sendiri? Jadi respon frekuensi adalah suatu keadaan pada keluaran ketika masukan berada pada frekuensi yang bervariasi. Respon tersebut umumnya dinyatakan dalam suatu fungsi yang menggambarkan perbandingan besaran pada keluaran dengan masukan yang disebut fungsi alih atau transfer function. Nah, untuk gambar atau skema dari fungsi alih ini seperti pada gambar 5.1. Nah, di sini apabila ada input dengan masukan sinyal X omega W kemudian masuk ke dalam fungsi alih dihasilkan output Y omega W, maka nanti nilai fungsi alihnya itu adalah perbandingan antara sinyal output dan sinyal inputnya. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan respon frekuensi, tegangan masukan ini akan dibuat tetap sementara frekuensinya nanti bervariasi. Kemudian dari situ akan dianalisis mengapa keluaran ini mengalami perubahan besaran amplitudo dan juga sudut fasanya. Nah, perubahan amplitudo dan sudut fasa terhadap frekuensi ini umumnya nanti akan dibuat dalam bentuk grafik atau diagram yang disebut juga dengan diagram Bode. Jadi bentuk diagram Bode-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke rangkaian percobaannya. Di sini ada 3 percobaan rangkaian filter, yaitu ada low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, di sini untuk gambar respon dan juga persamaannya. Jadi pada masing-masing filter ini rangkaiannya berbeda. Untuk low pass filter ini disusun dari sumber tegangan, kemudian ada resistor dan kapasitor. Untuk high pass filter di sini ada kapasitor terlebih dahulu, setelah sumber, kemudian baru resistor. Nah, sementara untuk band pass filter di sini ada induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, untuk pengertian dari masing-masing filter ini, saya rasa kalian pasti tidak asing lagi. Pass filter sendiri itu yang disingkat dengan LPF merupakan filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, dengan kata lain, LPF ini akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Nah, untuk skema rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada dibuat dengan resistor dan kapasitor untuk menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah. Kemudian selanjutnya ada high pass filter. Jadi kalau tadi low pass filter dia menyaring frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah, kebalikannya dari itu high pass filter atau disingkat dengan HPF adalah filter penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Nah, dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi ini akan lebih mudah melewati filter high pass filter, sedangkan sinyal dengan frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. Jadi untuk susunan rangkaiannya terdiri dari kapasitor terlebih dahulu, kemudian untuk outputnya di sini ada resistor. Dan yang ketiga yaitu ada band pass filter. Band pass filter ini sering disingkat dengan BPF, adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentan frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berbeda di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atas, atau disebut juga dengan frekuensi cut off. Nah, band pass filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar atau di luar rentang dari yang ditentukan. Jadi di luar dari rentang frekuensi cut off tersebut, maka band pass filter akan memperlemah sinyal tersebut. Nah, di sini untuk alat-alat dan komponen yang digunakan ini kita memerlukan osiloskop, audio generator, resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, karena kebetulan
praktikum dilakukan secara daring, jadi mungkin kalian bisa mensimulasikannya saja. Nah, ini untuk rangkaian percobaan dari low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Mungkin cukup sekian penjelasan pada praktikum kali ini. Untuk pengambilan datanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kegiatan untuk praktikum rangkaian listrik bab 5, yaitu respon frekuensi. Jadi pada praktikum rangkaian listrik bab 5 ini terdapat 3 kegiatan, yaitu low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Pada data hasil percobaan, masing-masing filter memiliki data karakteristik, yaitu karakteristik input dan juga karakteristik output. Masing-masing data karakteristik memiliki 5 variasi data. Untuk ketentuan datanya itu sebagai berikut. Jadi untuk variasinya sebagai berikut. Untuk nilai frekuensinya yaitu 0,3 dikali frekuensi cutoff, 0,6 dikali frekuensi cutoff, 1 dikali frekuensi cutoff, 3 dikali frekuensi cutoff, 6 dikali frekuensi cutoff. Nah, untuk frekuensi cutoff-nya sendiri dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk low pass filter dan juga high pass filter, rumus frekuensi cutoff-nya yaitu sama, yaitu setengah dikali Pi dikali R dikali C. Sedangkan untuk band pass filter sendiri, rumus frekuensi cutoff-nya adalah 1/2 Pi dikali akar LC. Untuk nilai komponennya sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian low pass filter menggunakan software Proteus. Jadi pertama-tama dicari dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Untuk low pass filter sendiri didahului dengan resistor, selanjutnya dirangkai dengan kapasitor. Dan untuk sumbernya sendiri kita pakai generator yang shine. Dan jangan lupa untuk diberikan ground. Nah, untuk melihat hasil gelombang dari rangkaian low pass filter ini, kita membutuhkan sebuah osiloskop. Di sini saya menggunakan channel A untuk menampilkan gelombang inputnya, sedangkan untuk gelombang outputnya saya kasih di channel B. Untuk resistornya, ini hanya sekedar contoh, nilainya saya gunakan 2K ohm, dan untuk kapasitornya saya gunakan 2 mikrofarad. Dan untuk desain generatornya sendiri, untuk offset dan amplitudenya tetapkan, yang dirubah hanyalah frekuensi seperti yang dijelaskan tadi. Misal di sini saya gunakan frekuensi 39,868. Di sini jangan lupa untuk menggunakan tanda koma, gunakan tanda titik. Setelah dirasa selesai, bisa langsung dijalankan. Di sini karena yang digunakan hanya channel A dan B, maka channel C sama D bisa di-off-kan supaya terlihat lebih jelas. Di sini terlihat bahwa gelombangnya masih kurang jelas, masih kurang enak untuk dianalisis, maka kita atur volt per diff, dan time per diff-nya. Nah, untuk mengatur posisi bisa gunakan di sini, di position. Pada tabel data hasil percobaan, di situ terdapat time per diff dan volt per diff. Nah, kalian untuk volt per diff-nya bisa dilihat di sini. Ini untuk gelombang inputnya, dan untuk gelombang outputnya bisa dilihat di sini juga. Dan untuk time per diff-nya yaitu di sini. Pada tabel data juga ditanyakan untuk lebar dan juga tinggi. Untuk mengetahui lebar dan tingginya, kita bisa gunakan fitur kursor di sini. Untuk lebar sendiri itu kan
pada gelombang, untuk satu gelombang yaitu satu lembah dan satu bukit, atau satu bukit dan satu lembah. Dan usahakan posisinya mencapai titik nol di sini. Ketika sudah nol, oke. Dan juga di sini. Maaf, ini kalau kesusahan kalian bisa geser dulu yang atas. Nah, di sini ketika udah nol, ya, kalian bisa geser lagi sampai ke titiknya nol. Untuk pembacaan lebar ini, nilai yang di atas ini, nilai di sini dikurangi nilai di sini, dibagi dengan time per div-nya yaitu 5. Dan kalian bisa mendapatkan nilai lebarnya. Atau bisa juga kalau kalian mau simpelnya, kalian bisa hitung kotak yang di sini. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebarnya 5. Sama dengan mencari tinggi, kalian bisa juga langsung hitung. Kalian bisa paskan dulu, misal yang bawah di kotaknya. Tinggi kan? Tinggi gelombang yaitu dari dasar di sini sampai puncak gelombang. Kalian bisa dihitung 1, 2, 3. Nah, 3 ini kan nggak mencapai 4. Berarti 3 sekian, seperti itu. Sama untuk mencari lebar dan tinggi pada sinyal output. Jika kalian sempat menstop simulasi dan ketika kalian play lagi sinyalnya tidak keluar, kalian bisa menuju ke debug lalu ke digital oscilloscope, maka akan keluar. Selanjutnya untuk high pass filter. Untuk high pass filter sendiri tinggal balik saja komponennya seperti ini. Kalian untuk high pass filter kalian bisa rangkai seperti ini, dan untuk mencari tinggi gelombang, lebar gelombang, dan juga volt per div dan time per div-nya sama seperti yang saya tunjukkan barusan. Lalu bagaimana dengan yang band pass filter? Mudah sekali, yaitu hanya menghapus bagian sini saja. Kita tambahkan komponen induktor. Oh, ternyata di sini sudah. Oke, kita tambahkan komponen induktor di sini. Kita tambahkan kapasitor. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan nilai-nilai komponen-komponennya sesuai dengan apa yang tadi diarahkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti ketika tatap muka bisa ditanyakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.